Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita unboxing busur. Nah, satu depah. Masya Allah. Kira-kira busur apa ini ya? Ini kalau kita lihat ini seperti busurnya orang khas Papua. Kita coba-coba ya. Lihat. Ini mohon maaf teman-teman, ini kita sebelumnya nggak ada planning ya, Pak Mat ya. Iya iya. Tadinya itu kita mau ngangkat bantalan, kemudian coba-coba syuting malam ngesut malam hari. Ternyata ada telepon dari JNE, pengen datang ya, kita nggak bawa alat-alat untuk apa? Maksudnya mobil lantai gitu. Pohon pinang itu lah Pak Haji. Ya, pohon pinang, kayak pohon pinang. Mungkin kayaknya pohon pinang deh, saya nggak tahu mana sih teman ya, kayak gini modelnya. Kalau di sini ada juga nih, sini yang biasa dipakai nelayan itu. Hitam ininya, hitam ini semua. Kayu halayung namanya. Harimau Sumatera. Harimau Masya Sumatera, Allah. Masya Allah. Handmade by Fadli. Jadi ini 33 lbs di 27 inci. 27 in. Apalah. Masya Allah. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Di Papua sudah mulai diperlombakan juga. Kira-kira material string Pak Haji? Ya? Material stringnya kira-kira? Jadi teman-teman, ini infonya ya. Ini kayu nibung. Infonya ini kayu nibung. Kita bisa lihat seratnya. Siahnya kayak gini modelnya, tempat stringnya. Jadi coaknya agak miring ya ke bawah. Agak miring, serong dia coaknya. Jadi semakin ke atas semakin mengecil. Kemudian kayak gini nih. Satu depah. Nah, Pas. pas sedepah nih ulunnya. Kalau berdiri. Nah, kalau Papua lebih panjang lagi kayaknya daripada ini orang Papua. Dan busurnya lebih berat dibanding ini. Bobotnya. Nah, ini stringnya ini. Twist ya, kayak twist ya. Stringnya ini dari bahan apa ya ini? Plaster. Ini kayak benang biasa ya. Itu apa ya? Nilon apa? Yang kayak apa? benang nilon yang biasa dipakai merajut itu nah. Masya Allah. Kita lihat dulu. Kelurusan. Ini kalau twist nggak bisa diurut karena memang model, kecuali di sebutannya yang harus dibenerin. Kita langsung string kah atau gimana? Bisa, boleh langsung aja aja. Stringnya. Saya lupa kalau orang Papua tuh stringnya gimana, lupa saya. Alat ini orang Papua tuh kalau longbo itu. Cara stringnya itu. Sebenarnya kayak gini kan? Lihat. Kalau Papua lupa saya caranya. Ada juga yang string ini enak, ini diinjek ya. Oke. Pakai 2 string. Jadi tinggal digeser. Ini harus hati-hati banget ini. Salah sedikit bisa lepas. Hati-hati ya. Oh, dia kasih knock string. Kemudian ini harus benar-benar di tengah ini. Oke, kita lihat. Jadi brass height-nya itu sangat mantap banget ya. Kayak Korean ya. Teman-teman bisa lihat. Kalau saya melihat ini kayaknya asimetris. Asimetris Ya. ini Renggi. Kalau saya lihat sih. Nih. Kita coba ukur ya. Dari ujung ini
diserut. Secara visual ya, di sini ya kentara banget ya bagian sini ya. Iya, enggak. Oke, teman-teman, kita ini ada kodenya. Jadi teman-teman, kayaknya memang stylenya kayak gini. Ini ada kodenya nih, Enggak. upper limbs. Jadi limbs atas, Enggak. ini limbs atasnya, ini yang bawah. Halus banget ya amplasnya nih, masya Allah. Walaupun kayunya berserat, tapi kita insya Allah aman, safety, nggak ada kena tertusuk atau gimana. Kita coba-coba ya. Masya Allah. Masuk nggak tadi? Masuk tapi keras banget. Enggak. Besar. Jadi kalau masih di sini nggak terasa nih tarikannya. Mulai smooth tarikannya. Masya Allah. Smooth. Kayaknya kita mau tes di lapangan. Tes, insyaallah. Tes dulu kita ya. Nanti. Siap. Oke teman-teman, kita coba ya. Nah, tingginya nih. Nah, tinggi badan saya. Masya Allah. Longbow. Lombok. Panjang. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Masya Allah. Salam dari Kalsel ya. Kalsel. Borneo Selatan. Dari Borneo Selatan dengan Sriwijaya atau apa ya, Sumatera ya. Sriwijaya kan Palembang. Oke. Enggak. Mungkin dari sini Pak Ahmad. Oh, bisa Insya Allah. Iya. Bismillah. Ini saya nggak pakai tamblok ya. Bismillah. Cuman ini jadi dia nggak bisa rilisnya halus, nah Enggak. keras banget teman-teman. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba jarak jauh. Ini bantalan baru juga. Bantalan baru. juga. Enggak, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terbiasa pakai katra dah. Pakai katra. Gimana? Experience apa? Ada handshock, ada. Kalau longbow pasti handshocknya Enggak. tinggi Pak Ahmad. Enggak. Longbow. Saya dengar sih gitu. Karena dia kan panjang itu penghantarnya. Enggak. Masya Allah. Asisten di pinggir. Jadi kalau kita pakai rumus jarum jam, kalau mau nembak yang kuning kita harus geser jauh ke sana. Masya Allah. Tuh. Kalau saya bidik yang arrow ini, lari Enggak. ke sana. Kalau saya bidik yang angka 2, lari ke samping. So unik. Artinya dia jadi teman-teman semakin dekat dengan sini string ke limbs, Iya. ke handle itu semakin jauh melenceng ke kanan Ke arrow. kanan Karena ya. kemiringannya tuh. Semakin dia ke belakang semakin kemiringannya semakin berkurang. Dan itu sangat berpengaruh. Kita coba bidik angka 1. Tuh. Jadi teman-teman, jadi ini seperti ini, semakin limbsnya dekat dengan string, Enggak. semakin kemiringannya tinggi, semakin ke belakang semakin tipis kemiringannya. Sehingga tadi kita bidik ini, dia lari ke sini, yang 3 nih. Ketika saya bidik yang ini, dia lari ke sini. Enggak. Nah, coba saya bidik yang ke 1, dengan Langsung berharap dia masuk ke sini. Saya bidik ini tadi, ternyata dia lari ke sini. Masya Jadi artinya di sini berlaku rumus jarum jam ya. Kita pakai rumus jarum jam. Karakternya busur. Jadi busur itu semua punya karakter tersendiri. Ada juga yang busur yang liar kata teman pada master ya. Tapi yang jelas yang perlu kita garis bawahi, setiap busur punya karakter tersendiri. Arrow juga punya karakter tersendiri. Banyak faktor. Bisa jadi karena beratnya arrow atau apa namanya kelenturan spine-nya ya. Atau bisa juga dari vanesnya gitu. Nah, busur pun demikian teman-teman. Nah, tadi masalah handshocknya ini ya namanya longbow ya teman-teman ya, pasti kerasa banget ini karena apa namanya penghantar permukaannya ini panjang ya, apa ya, penampang atau apa ya limbsnya nih, jadi vibrasinya tuh panjang
terasa banget. Kalau ini kita dry fire insya Allah aman, karena materialnya ini kalau daerah-daerah di kampung-kampung juga bahkan orang-orang petani gula merah ya, gula aren ya, Iya. itu pemikulnya pakai bahan ini sama persis. Ya, Pak Ahmad ya? Iya, benar. Persis sama dengan ini, karena memang materialnya sangat kuat ini. Ngangkut air, ngangkut Iya. Jadi kebutuhan ini lama. kayu nibung ya, kalau Kalimantan ya. Kayu ini sama bahannya dengan pohon kelapa, kemudian pohon pinang. Nah, kita lihat pohon pinang kecil itu berapa orang yang manjat di atas. Tetap dia kuat. Nah, sama dengan itu. Jadi insya Allah ini dry fire aman. Kalau di Papua itu mereka eronya tanpa nok, lurus. Dia pakai teknik Slavik. Tuh, lurus ini. Tanpa nok kayak gini nih. Dan ini pun dari rotan. Di sini kayak dililit masuk, di sini juga. Ya. Noknya ya. Iya, noknya. Ini beliau dibungkus ini apa ya? Kulit sintetis Ya, yang biasa dipakai buat dibungkus jok itu. Tapi kalau dari luar kayak semacam kulit ya, elegan lah masuk warnanya. Cuman kalau saran saya ini kan ada kodenya nih, upper limbs, mid limbs atas nih. Nah, sebaiknya mulainya dililit dari atas juga. Kenapa? Sehingga nanti pertemuannya ini dia tindisnya ke bawah. Ibaratkan gini lah jadinya nantinya nih, ke bawahnya nih. Nah, jadi enak dipegang tuh, nggak nyangkut kok. Jadi kalau dari atas kayak gini, kayaknya kebalik nih. Tapi mungkin bikin tangan lebih greget atau gimana ya? Kurang tahu juga. Tapi kalau sebaiknya kalau dia kebalik gini, kalau misalnya ini berat atau gimana mau jatuh, kan ada tempat serutannya nih, nyantol tangan nih, ketahan gitu. Kemudian kalau kena misalnya air, dia ada ke bawah tuh bagaikan atap. Tapi kalau kayak gini, kita pakai gerimis, airnya masuk di celah-celah gitu. Kalau airnya masuk di celah-celah, lama-kelamaan bisa mengendap dan pasti menghasilkan aroma yang kurang enak lah. Seperti itu. Ini dari sini demnya itu diserut manual ya, head manual. Tapi luar biasa ini, kalau ini harus diukur ini lekukannya. Tapi kalau kita lihat ini agak ada perbedaannya lekukannya ya. Tapi di sini dikasih kode nih upper limbs, jadi limbs atas. Mungkin ada maksud kali, mungkin sengaja dibuat asimetris ya. Beliau, dan sudah ada noknya yang dipasang nih. Pertama kali megang longbow, insyaallah. Kalau jempringan dia sama kurang biasa juga, ada knock stringnya. Biasanya nggak pakai knock string. Benar ya. Kerasa ya. Tapi punya seni tersendiri. Seni. Iya. Ini asli natural ini. Tinggal string aja. Bisa pakai katra ya, harus buang gini ya. Iya, katra Korea, buang keluar stringnya. Benar kata Pak Haji tadi. Dia harus enggak pas-pasan iya. Dia harus ambil condong ke kiri. Ambil ke kiri, condong ke kiri. Unik. Masya Allah. Belum tapi memahami karena ini handshocknya. Iya, handshocknya. Belum terbiasa handshock yang kuat. Masya Allah. Tapi ya insya Allah kita yang memahami memahami apa namanya? Archer yang hebat tuh archer yang bisa mengikuti karakter busur. Karakter arrow, karakter busur, bukan busur yang ikuti dia. Ada bunyinya klik kayak helm. Sabuk pengaman di? Sabuk pengaman. Ada kliknya. Harus dipaksa masuk remote. Salah satu lagi. Habisin. Nih, sebanyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Nih, grouping nih. Alhamdulillah, aeronya seragam. Nih, aeronya 3 nih, grouping nih. Kita bidiknya di sini ya? Iya. Bidiknya. Seperti itu ya.
Jadi kita harus pakai rumus teknik jarum jam. Oke teman-teman, kapan hari ada yang nanya-nanya juga, minta dia nantilah kita buatkan. Sebenarnya sih waktu saya sharing ke anggota akhwat itu teknik jarum jam sudah pernah, cuma kayaknya lebih enggak sedetail mungkin ya. Nanti kita akan buat videonya lah. Pokoknya tanya-tanya waktu itu. Oke ya Pak Ahmad ya. Sip. Di close dulu Pak Terima Ahmad. kasih Bang Abang Ulun, Bang Iksan. Iksan sama harimau. Mau dilepasnya. Masya Allah longbow-nya. Padahal beliau ini kira-kira Iya. buat koleksi beliau, tapi buat bingsanak kata beliau. Masya Allah. Dilepas untuk alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih juga buat boyernya ya. Terima kasih buat Harimau boyernya. Sumatera. Enggak. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Oke. Terima kasih banyak Bang Iksan. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam Arrimaya.